Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, ketemu lagi dengan Pak Wiku di pertemuan yang kedua pada hari Jumat ini. Bagaimana keadaan kalian pagi ini? Kita berharap kalian baik-baik saja, sehat selalu, dan jangan lupa harus selalu bahagia, karena bahagia itu adalah bisa meningkatkan imun tubuh kita atau meningkatkan daya kekebalan tubuh kita dalam rangka mencegah masuknya virus corona ataupun COVID-19. Pak Wiku hanya mengingatkan anak-anakku selalu jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu memakai masker ketika kalian berada di luar rumah. Karena anak-anakku, saat ini Kabupaten Kendal sangat luar biasa sekali peningkatan penderita COVID-19 dan dinyatakan bahwa Kendal itu termasuk zona merah. Jadi maka dari itu untuk kegiatan pembelajaran tetap belum bisa dilaksanakan di Kabupaten Kendal. Baik anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, Pak Wiku hanya mengulas kembali apa yang sudah Pak Wiku berikan pada pertemuan kemarin tentang perilaku wirausaha. Nah, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, yang pertama adalah konsep wirausaha. Nah, sebenarnya istilah kewirausahaan atau entrepreneur pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-18 oleh ekonom Prancis bernama Richard Kellington. Menurutnya, entrepreneur adalah agent who buys means of production at certain prices in order to combine them. Jadi wirausahawan atau wirausaha atau wiraswasta berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 suku kata, wira, swa, sama sta. Wira itu berarti manusia unggul, teladan, tangguh, berbudi pekerti luhur, berjiwa besar, pemberani, ya. Kemudian untuk swa berarti sendiri, sta berarti berdiri. Jadi istilah wirausaha pada dasarnya berasal dari penerjemahan entrepreneur, yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan between taker atau go between. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, bahwa wira swasta sering digunakan secara bersamaan walaupun memiliki substansi yang agak berbeda. Selain itu, definisi kewirausahaan yang telah dipaparkan bahwa kewirausahaan menurut instruksi Presiden Republik Indonesia ataupun Impres nomor 4 tahun 1995 tentang gerakan nasional memasyarakatkan dan membudayakan yang berbunyi, kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari penciptaan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Itu menurut Impres nomor 4 tahun 1995. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, jadi perkembangan teori dan istilah entrepreneur sebenarnya banyak sekali, ya. Kalian nanti bisa dilihat di modul yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa perkembangannya sebenarnya asal usulnya kalau bahasa Arabnya itu adalah asbabul nuzulnya dari kata wirausaha, wiraswasta itu nanti bisa kalian baca di modul yang Pak Wiku berikan, ya.
Kemudian anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, yang kedua, bagaimana karakteristik seorang wirausahawan atau karakteristik wirausaha. Ya. Nah, karakteristik orang-orang yang mempunyai motif prestasi tinggi adalah berani memilih resiko. Ya, dia harus gambling. Berani. Kayak judi itu termasuk gambling. Kemudian mengambil tanggung jawab pribadi atas perbuatan-perbuatannya. Artinya, kecil sekali kecenderungan untuk mencari kambing hitam atas kegagalan dan kesalahan yang dibuktikannya. Pertama, berani mengambil risiko. Yang kedua, berani bertanggung jawab. Yang ketiga, karakteristik orang-orang yang punya motif prestasi tinggi adalah mencari umpan balik, feedback, evaluasi, ya, terhadap apa yang telah dilakukannya. Jadi dievaluasi. Sebaik apapun pasti akan ada evaluasi, penilaian atau feedback. Itu adalah karakteristik orang-orang yang mempunyai motif prestasi tinggi. Yang keempat, berusaha melakukan sesuatu dengan cara-cara yang baru atau kita kenal dengan namanya kreatif. Ya. Orang kreatif itu sangat luar biasa. Ya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sebenarnya ada teori-teori tentang tentang karakteristik wirausahawan, tapi bisa kalian baca sendiri di modul yang akan kita sampaikan. Jadi secara umum pada dasarnya adalah karakteristik yang harus dimiliki seorang wirausaha adalah pertama, informatif, dalam artian bahwa seseorang harus memiliki informasi dalam mencari peluang agar tidak salah kaprah dalam berwirausaha. Jadi harus informatif, mencari informasi, jangan hanya diam, aku pengen usaha, tanpa mencari informasi, usaha yang tepat itu apa, yang sesuai dengan situasi kondisi yang ada. Yang kedua, setelah memiliki informasi, pada dasarnya adalah seorang wirausaha harus tekun dalam mengolah usaha. Jangan mutungan. Jadi harus tekun. Ya. Memang berat menjadi seorang wirausaha. Kalian mungkin memandang seorang wirausahawan atau pengusaha itu ujuk-ujuk bedunduk langsung besar begitu. Tidak. Tapi mereka pasti akan mulai dari titik yang paling rendah atau titik nol. Ya. Kemudian, ketiga, memiliki tanggung jawab, percaya diri, dan koneksi atau relasi. Ya. Yang keempat, karakteristik yang harus dimiliki wirausaha adalah mampu mengambil resiko. Tadi saya sudah sampaikan, harus mengambil resiko. Dalam berwirausaha, akan ada banyak tekanan dan ujian dalam mengelola usaha. Jika berada di dua pilihan yang sangat terjepit, seorang wirausaha harus berani memilih di antara keduanya apapun resiko yang akan dihadapi. Itu adalah yang namanya wirausahawan. Jadi ada 4 dasar karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Baik, itu saja anak-anakku yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Sampai bertemu kembali nanti di sesi yang ketiga atau minggu depan bersama Pak Wiku dalam mata pelajaran PKK. Ya, terima kasih. Selalu jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan selalu gunakan masker ketika bepergian. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.